Hujan pertama di Desa Pucanganyar. Langit sore itu menggantung kelabu di atas Desa Pucanganyar. Awan tebal seolah menelan puncak-puncak bukit yang membingkai desa kecil itu. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari arah balai desa. Irama yang menandai datangnya bulan Sapar, bulan yang oleh warga dipercaya membawa kesialan dan kifarah bagi mereka yang berdosa. Di antara kabut dan rinai gerimis, sebuah mobil tua berhenti di tepi jalan becek di depan rumah kayu yang sudah miring. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang perempuan keluar dengan langkah gontai. Namanya Raras Widyastuti, 38 tahun. Wajahnya teduh namun matanya menyimpan keletihan panjang. Sudah 20 tahun ia tak menginjakan kaki di desa ini, sejak malam yang mengubah seluruh hidupnya. Malam ketika ibunya, Sarinah, ditemukan meninggal tergantung di pohon randu di belakang rumah. Kini, ia kembali bukan karena rindu, tapi karena surat pendek tanpa nama yang datang seminggu lalu, bertuliskan hanya satu kalimat. Kifarah belum selesai. Raras. Waktu menagih darah yang sama. Raras berdiri memandangi rumah tua itu. Dindingnya lapuk, atapnya bocor, dan halaman depan dipenuhi ilalang. Namun yang paling mengganggu adalah aroma aneh, seperti tanah basah bercampur dupa yang terbakar separuh. Hatinya bergetar. Semua terasa begitu familiar, namun juga menakutkan. "Assalamualaikum," gumamnya pelan, meski ia tahu tak ada siapapun di sana. Dari balik kabut, seorang lelaki tua muncul. Wajahnya keriput, janggutnya memutih, memakai sarung kumal dan peci hitam. Ia adalah Mbah Gondo, tetangga lama keluarga Raras. "Raras, endok, kowe bali tenantu?" Suaranya serak dan berat. "Aku wis krungu kabar angin. Ngalahke Kifarah ora gampang, le." Raras menatapnya bingung. "Mbah, Kifarah apa? Saya cuma ingin kembali, membereskan rumah ini. Tidak lebih." Mbah Gondo menatapnya lama, lalu berkata lirih. "Sing dosa bukan awakmu, tapi getihmu. Ibune mbayar karo nyawane. Saiki giliranmu." Raras terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti gong yang dipukul dari dalam dada. Ia ingin tertawa, tapi hawa dingin justru merayap naik ke tulang belakangnya. Malam itu, hujan pertama turun dengan deras. Petir menyambar di atas bukit, dan angin menjerit di celah-celah papan rumah. Raras menyalakan lentera tua, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di ruang tamu yang berdebu, menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Wanita dengan senyum lembut, mengenakan kebaya hijau muda. Di bawah foto itu, masih ada bekas lilin yang pernah digunakan warga ketika tahlilan 20 tahun lalu. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Lilin di bawah foto tiba-tiba menyala sendiri. Api kecilnya menari pelan, seperti dihembuskan oleh napas yang tak terlihat. Raras mundur selangkah. Jantungnya berdebar. Ia berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin ada angin, mungkin sumbu masih menyimpan bara. Tapi tidak ada hembusan angin sedikit pun. Hanya keheningan dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara. Krek, krek, seperti ranting pohon yang digesek angin. Raras mengambil senter, melangkah hati-hati melewati dapur menuju pintu belakang. Suara itu semakin jelas. Ketika pintu dibuka, hujan berhenti mendadak. Di luar sana, di bawah cahaya rembulan pucat, berdiri pohon randu besar, tempat ibunya dulu ditemukan. Di dahan paling tinggi, sesuatu bergoyang, seperti kain putih basah yang tertiup angin. Raras menatapnya lekat-lekat, lalu membeku. Itu bukan kain. Itu tubuh seseorang. Dan ketika kilat menyambar, wajah itu terlihat jelas. Wajah ibunya, Sarinah. Raras menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Namun di balik pintu, terdengar suara ketukan perlahan, 3 kali, dengan jeda yang sama. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Raras menatap ke arah pintu. Suara itu berhenti. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berbisik.
Siapapun itu, tolong jangan ganggu aku. Tapi sebelum sempat berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari jendela, lalu dari langit-langit, lalu dari balik dinding. Sesuatu sedang menuntut perhatiannya. Di antara ketakutan dan rasa tak percaya, Raras kembali menatap foto ibunya. Dan di bawah foto itu, kini tertulis dengan darah yang masih menetes. Balasanku belum selesai. Hujan pun turun kembali. Kali ini lebih deras, seolah langit pun ikut menangis. Keesokan paginya, warga desa menemukan jejak kaki di halaman belakang rumah Raras. Bukan satu, tapi dua. Satu ukuran kakinya normal, dan satu lagi lebih kecil, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Di batang pohon randu, ada goresan baru yang dalam. Kifarah mulai menagih. Dan semenjak malam itu, setiap kali hujan turun, warga Pucanganyar selalu mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah tua di ujung desa. Suara yang hanya berhenti saat fajar menyingsing. Raras kini sadar, ia tidak sekadar pulang untuk menata masa lalu. Ia pulang untuk membayar sesuatu yang telah lama ditinggalkan, sesuatu yang menuntut darah keluarganya. Kifarah telah dimulai. Kuburan di bawah pohon randu. Pagi di desa Pucanganyar selalu sunyi, namun kali ini terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi sawah dan pematang seperti selimut putih raksasa. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam yang terlambat, seperti enggan memulai hari. Rumah tua peninggalan keluarga Raras berdiri diam di ujung jalan tanah, diselimuti dingin dan bayangan pohon randu besar yang menjulang di belakangnya. Raras duduk di beranda dengan mata sembab. Semalaman ia tak tidur setelah kejadian mengerikan itu. Ia masih bisa mendengar gema ketukan di pintu, masih bisa mencium aroma dupa dan tanah basah yang sama seperti malam ketika ibunya mati. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeruput teh yang sudah dingin, tapi tangannya gemetar hebat. Kifarah, bisiknya pelan. Kata itu kini menghantui pikirannya tanpa henti. Ia tidak pernah benar-benar memahami artinya, meski sering mendengarnya dari mulut para tetua. Tapi sekarang, kata itu seperti hidup, menyusup ke pikirannya, merayap dalam mimpinya. Saat matahari mulai muncul, pintu depan rumah diketuk. "Assalamualaikum." Suara Paronamun tegas terdengar dari luar. Raras menatap melalui celah jendela. Di sana berdiri seorang lelaki parubaya dengan pakaian lusuh dan wajah penuh gurat keras kehidupan. Ia membawa tas anyaman di pundaknya. "Waalaikumsalam," jawab Raras hati-hati. "Panjenengan siapa?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku Surya, anaknya Embah Gondo. Embah tadi nyuruh aku nengok kamu. Katanya kamu sendirian di rumah tua ini." Raras mempersilakannya masuk. Surya menatap sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah yang berdebu. Sejak Ibu Sarinah meninggal, rumah ini nggak pernah ditempati lagi. Banyak yang bilang tempat ini nggak bersih. Katanya pelan. Raras menghela napas. "Aku nggak percaya hal-hal begitu, Mas. Tapi semalam aku melihat sesuatu." Surya mengerutkan alis. "Sesuatu?" Raras menatapnya dengan mata penuh cemas. "Ibu, aku melihat ibu di pohon randu belakang rumah. Gantung di sana. Seperti dulu." Suasana hening. Hanya suara angin menerobos daun randu yang terdengar di antara mereka. Surya menatap Raras lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin waktunya kamu tahu sesuatu tentang kuburan di bawah pohon itu." Raras terdiam. "Kuburan?" Surya mengangguk. "Iya, warga sudah lama dilarang mendekat ke sana. Tapi ayahmu dulu, sebelum menghilang, sempat bilang kalau di bawah randu itu, ada sesuatu yang dikubur bukan manusia." Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Raras menelan ludah, lalu bangkit. "Tunjukkan padaku." Mereka berdua melangkah ke belakang rumah. Pohon randu itu tampak lebih besar dari ingatannya. Batangnya tebal dan bengkok. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti urat yang mengikat bumi. Di bawah pohon itu, tanahnya sedikit lebih gelap dan lembek, seolah baru digali. Raras berjongkok, menatap tanah itu. "Apa ini tempat ibu?"
Surya menggeleng. Kuburan ibumu ada di pemakaman umum. Tapi di sini, kata Mbah, dulu waktu kecil, sering terdengar tangisan dari dalam tanah. Dulu pernah ada dukun yang mencoba menutup pintu di sini. Tapi gagal. Katanya, roh yang dikubur di bawah pohon ini masih mencari tubuhnya. Angin berembus lebih keras, membuat dedaunan bergemerisi. Seketika Raras merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap batang randu, dan di sana, samar-samar, ada bekas goresan tulisan. Kifarah milik Sarinah belum lunas. Tiba-tiba, angin berhenti. Dunia seolah membeku. Raras menoleh pada Surya, tapi lelaki itu menatap tanah dengan wajah pucat. Dari celah akar pohon, air hitam mulai merembes keluar. Air itu mengalir pelan, membentuk jejak kecil di tanah, menuju ke kaki Raras. "Mas, lihat itu," serunya. Surya menatap, lalu mundur beberapa langkah. Air itu semakin banyak, seperti darah yang mengalir, lalu berubah menjadi bau anyir yang menusuk. Di antara lumpur, sesuatu muncul ke permukaan, sepotong kain putih kotor, berlumuran tanah. Raras memungutnya dengan tangan gemetar. Ketika kain itu dibuka, di dalamnya terdapat tulisan Arab pegon yang nyaris pudar. Barang siapa menutup aib dengan darah orang lain, maka darahnya akan menebusnya di bawah langit ketujuh. Raras menatap tulisan itu dengan mata membesar. "Ini tulisan ibu," bisiknya. Ia mengenali gaya hurufnya. Surya menatapnya dengan ngeri. "Kalau begitu, berarti ibumu tahu apa yang dikubur di sini." Raras berdiri. "Aku harus tahu semuanya. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan terus." Namun sebelum ia sempat melangkah, tanah di bawah akar pohon itu bergerak. Suara lirih terdengar dari dalam tanah. Suara perempuan, lirih tapi jelas. "Raras, jangan buka kuburanku." Raras menatap ke bawah. Matanya membesar. "Ibu." Suara itu makin jelas, seperti datang dari perut bumi. "Jangan buka, Nak. Kifarah belum selesai." Raras menjerit, namun tubuhnya kaku. Angin kembali bertiup kencang, dedaunan beterbangan, dan langit tiba-tiba menggelap padahal masih pagi. Surya menarik tangannya, memaksa Raras mundur. "Kita pergi dulu. Ini bukan tempat manusia." Mereka berlari menuju rumah, tapi dari belakang terdengar suara tanah ambruk. Ketika menoleh, Raras melihat lubang besar di bawah pohon randu. Dari dalamnya muncul sesuatu. Bukan mayat, tapi boneka jerami dengan wajah manusia, berlumur darah kering dan rambut panjang kusut. Matanya terbuat dari batu akik, tapi dari celahnya menetes cairan merah seperti darah segar. Raras terhenti, tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu?" Surya hanya bisa berucap pelan. "Itu tumbal. Tumbal yang dulu dikubur agar keluarga kalian selamat dari Kifarah. Tapi kalau sudah muncul ke atas tanah, artinya Kifarah menagih lagi." Langit bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, dan dari dalam rumah terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Di dinding ruang tamu, tulisan darah yang semalam muncul kini berubah. "Kuburan sudah terbuka. Darah harus kembali." Raras menatap tulisan itu. Tubuhnya lemas. Ia tahu, sejak saat itu tak akan ada kedamaian lagi di rumah itu. Kifarah bukan legenda. Ia nyata, dan kini sedang bangkit perlahan dari bawah tanah, menuntut setiap jiwa yang terikat dosa masa lalu. Malamnya, Surya tak terlihat lagi di desa. Orang-orang bilang ia pergi ke kota. Tapi Raras tahu itu tidak benar. Di halaman belakang rumah, di dekat akar randu yang terbuka, kini ada sepasang sandal lusuh, sandal yang sore tadi dipakai Surya. Dan ketika Raras menatap pohon itu di tengah malam, ia melihat dua bayangan tergantung berdampingan di cabang tertinggi. Satu perempuan, satu lelaki. Keduanya menatapnya dari jauh dengan mata kosong. Kifarah menagih, dan Raras baru mulai membayar. Surat dari masa silam. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari lembah Pucanganyar. Embun masih menempel di dedaunan bambu, dan suara burung-burung hutan terdengar sayup di kejauhan.
Dari dalam rumah kayu tua peninggalan keluarganya, Raras duduk termenung di depan tungku yang sudah lama tak digunakan. Api kecil berusaha hidup, namun bara cepat padam seolah enggan memberikan kehangatan pada rumah yang sudah diselimuti dingin dan dosa. Sejak peristiwa di bawah pohon randu 2 hari lalu, Raras tidak bisa tidur dengan tenang. Suara lirih ibunya yang memohon agar kubur itu tidak dibuka terus bergema di telinganya. Dan yang lebih mengganggu lagi, sosok Surya, lelaki yang menemaninya waktu itu, tidak pernah kembali. Beberapa warga mengatakan melihat bayangan seseorang berjalan ke arah sungai malam itu, tapi tidak ada yang berani memastikan. Raras mencoba menenangkan pikirannya dengan membereskan rumah. Ia membuka lemari tua, mengelap rabot, dan menyingkirkan sarang laba-laba. Tapi ketika membuka laci meja ibunya di ruang tengah, tangannya menemukan sesuatu, amplop kecoklatan yang sudah menguning dan berdebu. Di bagian depan tertulis dengan tinta hitam. Untuk Raras, bila kelak kau kembali. Napas Raras tercekat. Tangannya gemetar ketika membuka surat itu. Di dalamnya, kertas kusam terlipat rapi, dengan tulisan tangan yang ia kenali betul. Tulisan ayahnya, Wibowo, pria yang menghilang secara misterius ketika ia masih berumur 18 tahun. Ia duduk perlahan, membuka surat itu di bawah cahaya lentera. Anakku Raras, jika kau membaca surat ini, berarti Kifarah sudah menemuimu. Ketahuilah, dosa keluarga kita bukan berasal dari keburukan hati, tapi dari ketamakan. Dulu, leluhur kita, Ki Reksonegoro, membuat perjanjian dengan seorang dukun bernama Empu Darmo agar sawah-sawah kita subur dan kekayaan tidak pernah habis. Tapi perjanjian itu dibayar dengan nyawa seorang bayi yang baru lahir dari darah keluarga sendiri. Setiap 7 turunan, tumbal itu harus diperbarui. Ibumu menolak melanjutkan, maka Kifarah itu jatuh padanya. Aku pun mencoba melindunginya, tapi gagal. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, cari di bawah papan lantai kamar belakang. Di sana ada kitab kecil, warisan Ki Reksonegoro. Tapi berhati-hatilah, setiap kata di dalamnya bukan untuk dibaca oleh manusia yang belum siap mati. Kifarah tidak bisa dihapus. Hanya bisa ditebus dengan darah yang sama. Ampunilah ayahmu. Wibo. Raras menatap tulisan itu lama. Hatinya bergemuruh antara marah, takut, dan sedih. Surat itu menjelaskan semuanya. Asal mula kutukan yang menghantui keluarganya, kematian ibunya, dan kini lenyapnya Surya. Tapi bagian terakhir membuatnya gemetar. Dengan darah yang sama. Apakah artinya aku harus mati juga? Bisiknya lirih. Namun rasa takut itu berubah menjadi tekad. Ia harus melihat kitab yang disebut ayahnya. Dengan langkah hati-hati, Raras menuju kamar belakang, kamar yang dulu ditempati ayah dan ibunya. Bau lembab dan jamur menyengat hidung. Ia menyalakan senter, lalu memeriksa lantai kayu satu persatu. Di bawah ranjang tua, ia menemukan papan yang warnanya sedikit berbeda. Dengan obeng karatan, ia mencungkil papan itu. Terdengar suara krek pelan, dan sebuah rongga kecil terbuka. Di dalamnya, terbungkus kain mori, terdapat benda kecil berwarna hitam legam, kitab kulit yang diikat dengan benang merah darah kering. Ketika disentuh, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ada bisikan samar di telinganya. Suara yang sama dengan yang pernah ia dengar di bawah pohon randu. Jangan buka, nak, belum waktunya. Namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia membuka lembar pertama kitab itu. Tulisan tangan Arab Pegon memenuhi halaman, tapi beberapa kalimat ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Di sisi kiri, ada simbol-simbol aneh seperti bintang segi 8, matahari berdarah, dan gambar manusia tanpa kepala. Di halaman ketiga, tertulis dengan tinta merah. Kifarah adalah bayaran bagi yang mengubur dosa. Dosa itu akan muncul lagi ketika darah baru menginjak tanah lama. Raras menutup kitab itu cepat-cepat. Napasnya terengah. Ia merasa ruangan menjadi semakin sempit. Lentera bergoyang tanpa angin. Dari sudut kamar, terdengar suara langkah pelan, seperti kaki telanjang menyentuh lantai kayu. Siapa di sana? Serunya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara itu makin dekat.
Ia mengangkat senter, dan di balik tirai robek terlihat bayangan seseorang. Siluet perempuan berambut panjang berdiri diam menghadap tembok. Pundaknya bergerak pelan, seperti sedang menangis. Raras maju satu langkah. "Ibu!" Sosok itu berbalik cepat. Wajahnya pucat. Matanya bolong hitam seperti arang terbakar, dan darah menetes dari bibirnya. Suaranya lirih tapi jelas. "Bukan aku, Nak. Darahmu sendiri yang memanggilku." Raras menjerit. Tapi sosok itu lenyap dalam sekejap. Lentera padam, dan kamar menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Namun tiba-tiba, sesuatu menggenggam pergelangan tangannya dari bawah lantai. Tangan dingin, lembek, dan berbau tanah. Ia menariknya sekuat tenaga hingga terlepas. Ketika ia berhasil menyalakan kembali lentera, lantai kamar itu sudah basah oleh darah segar yang keluar dari celah papan. Darah itu membentuk tulisan pelan namun jelas. "Jangan cari yang terkubur. Biarkan darah membayar darah." Raras tersandar di dinding, menatap lantai yang kini seperti bernapas. Di luar, angin berdesir membawa aroma randu yang kuat. Suara burung gagak terdengar dari arah bukit. Meski hari masih pagi, ia tahu, semua tanda ini bukan kebetulan. Semua sedang menuntun dirinya pada satu jalan. Jalan yang sama ditempuh ibunya 20 tahun lalu. Jalan menuju penebusan yang hanya bisa dibayar dengan pengorbanan. Malam itu, ketika hujan turun lagi, Raras kembali duduk di depan foto ibunya. Di tangan kirinya, ia memegang kitab kecil hitam itu. Di tangan kanannya, surat ayahnya yang kini basah oleh air mata. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa. "Kalau kifarah ini harus dibayar olehku, aku akan membayarnya. Tapi aku ingin tahu dulu, kenapa harus darah kita?" Dan saat itu juga, angin bertiup dari arah timur, meniup lilin hingga padam. Dalam kegelapan, suara ibunya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. "Karena dosa pertama dimulai dari rahim kita sendiri." Keesokan harinya, warga desa menemukan bekas darah menetes di tangga rumah Raras. Tapi tidak ada jejak langkah kemanapun. Dan di bawah pohon randu, muncul sesuatu yang baru. Potongan surat sobek, tulisan tangan yang sama dengan ayah Raras. Jika surat ini terbuka, berarti darah pertama sudah ditagih. Lelaki dari Sungai Hitam. Sungai di sisi utara desa Pucanganyar dikenal sebagai Kali Prawoto. Alirannya tenang tapi dalam, diapi tebing berbatu dan pohon bambu yang tumbuh rapat. Airnya tampak hitam karena dasar sungai yang dipenuhi lumut dan tanah liat pekat. Warga desa percaya sungai itu bukan tempat biasa. Disitulah arwah orang-orang yang mati tanpa pengampunan menunggu giliran dibersihkan oleh waktu. Sejak malam ketika surat ayahnya terbuka, Raras merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya. Ia sering mendengar langkah kaki di halaman meski tak ada siapapun. Kadang jendela kamarnya bergetar sendiri, dan setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ada wajah lain di belakangnya. Wajah perempuan dengan mata kosong dan bibir terjahit. Namun ketakutan bukan hal baru baginya. Ia sudah melampaui rasa takut. Yang kini ia rasakan hanyalah tekad untuk mencari kebenaran. Pagi itu, Raras pergi ke tepi Kali Prawoto, mengikuti petunjuk samar dari kitab hitam warisan leluhurnya. Di halaman terakhir kitab itu tertulis dengan tinta merah. Di tepi air hitam, penebus pertama menunggu. Ia adalah penjaga perjanjian darah. Kabut pagi menutupi seluruh lembah sungai. Raras berdiri di tepi batu besar, menatap air yang tampak seperti cermin gelap. Suara gemericik terdengar lembut. Tapi di bawah permukaan seolah ada sesuatu yang bergerak. Gelombang kecil muncul tanpa sebab. "Tunjukkan dirimu," bisiknya. Tak lama kemudian, muncul suara pelan dari arah air. "Kau memanggilku, Raras Widyastuti." Raras menatap tajam ke arah suara itu. Dari balik kabut, perlahan muncul sosok lelaki berpakaian putih kotor. Rambutnya panjang, matanya dalam dan hitam seperti dasar sungai. Wajahnya pucat, tapi tampak muda. Di tangannya, ia membawa tongkat bambu yang di ujungnya terikat kain merah yang sudah sobek-sobek. "Siapa kau?"
Tanya Raras dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum samar. Aku adalah penjaga perjanjian, yang ditugaskan menagih darah dari mereka yang mencoba menghapus dosa tanpa izin. Raras mundur selangkah. Kau, yang menjemput Surya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia menatap Raras lama, lalu berkata lirih. Darah yang ditumpahkan oleh leluhurmu mengalir di sungai ini. Air hitam ini bukan air, tapi penyesalan yang membusuk. Setiap 7 turunan, 1 darah harus kembali untuk membersihkannya. Ibumu menolak, maka kau yang dipilih. Kenapa aku harus menanggung semua ini? Teriak Raras. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kifarah tidak memilih yang bersalah, jawab lelaki itu tenang. Ia memilih yang masih hidup. Hening sejenak. Hanya suara air mengalir dan desiran bambu yang bergesekan. Lelaki itu menatap ke langit, lalu menunduk. Tapi kau berbeda, Raras. Kau masih bisa menutup pintu Kifarah, dengan syarat. Apa syaratnya? Darahmu harus menyentuh air ini, sebelum malam bulan gelap tiba. Tapi jika kau gagal, sungai ini akan menelan lebih banyak nyawa dari darahmu sendiri. Raras menatap sungai itu dengan mata berkaca. Darahku? Apa maksudmu aku harus mati? Tidak mati, katanya pelan. Hanya memberi sedikit, agar air bisa mengenalmu. Agar dosa leluhurmu tahu bahwa kau mau menanggungnya. Lelaki itu mendekat perlahan, lalu menatapnya tajam. Datanglah malam ini, saat angin berhenti dan kabut menutup seluruh desa. Di saat itulah Sungai Hitam akan bicara. Raras terdiam. Ia tahu ia tak punya pilihan lain. Menjelang malam, langit Pucanganyar dipenuhi awan tebal. Bulan menghilang di balik kabut, dan desa terbungkus dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, bahkan suara ayam pun tak terdengar. Raras berjalan sendiri menuju sungai, membawa lentera dan pisau kecil peninggalan ayahnya. Setiap langkah terasa berat. Kabut menelan pandangan, dan dari jauh terdengar suara gamelan, pelan tapi jelas, seperti datang dari dasar air. Ketika ia tiba di tepi sungai, lelaki berpakaian putih itu sudah berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Kau datang, katanya. Raras mengangguk. Aku siap. Aku ingin Kifarah ini berakhir. Lelaki itu mendekat. Potonglah sedikit jarimu. Biarkan darahmu jatuh ke air. Jangan hentikan meski sungai berubah warna. Itu tanda bahwa dosamu diterima. Raras menelan ludah, mengangkat pisau, dan dengan tangan gemetar ia menggores ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke air. Seketika, air yang semula hitam pekat berubah menjadi merah gelap. Gelembung muncul ke permukaan, dan suara aneh menggema dari bawah. Suara seperti ribuan orang berbisik serempak. Raras mundur ketakutan. Apa yang terjadi? Lelaki itu menatap sungai yang kini bergolak. Mereka mengenalmu. Tapi mereka tidak puas. Apa maksudmu tidak puas? Darahmu terlalu sedikit. Dosa yang dikubur terlalu dalam. Raras menatap air yang kini naik ke tepi sungai, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu muncul tangan-tangan manusia, berlumur lumpur dan darah, mencoba meraih kakinya. Ia menjerit, berusaha mundur, tapi kakinya tergelincir ke lumpur licin. Lelaki berpakaian putih itu tidak menolong. Ia berdiri diam, matanya menatap penuh iba. Maafkan aku, Raras. Aku hanya penjaga. Aku tidak berhak menyelamatkan. Raras berusaha menarik kakinya, tapi tangan-tangan itu semakin kuat menggenggam. Suara-suara mulai memanggil namanya. Suara ibunya, ayahnya, bahkan Surya. Mereka semua bergema dari dasar air. Raras, kembalilah. Darah harus kembali. Dengan sisa tenaga, Raras mengangkat lentera dan melemparkannya ke air. Api meledak kecil, menyala di permukaan sungai yang kini berwarna merah pekat. Dalam cahaya itu, ia melihat wajah-wajah manusia terbakar di antara pusaran air. Lelaki berpakaian putih itu melangkah mundur, lalu berbisik. Kau baru membuka separuh jalan Kifarah. Sisa jalan menunggumu di rumahmu sendiri.
Lalu ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Raras sendirian di tepi sungai yang kini mulai tenang kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di permukaan air, bayangan ibunya muncul perlahan, tersenyum sedih. Kifarah bukan untuk dihindari, nak. Suara ibunya bergema lembut. Kifarah adalah keadilan yang berjalan pelan. Dan kau baru saja memanggilnya pulang. Raras menatap air itu lama. Tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia menunduk, darah di jarinya sudah berhenti mengalir. Tapi di pergelangan tangannya muncul goresan baru. Garis panjang berwarna merah tua yang membentuk tulisan samar. Tumbal pertama diterima. Keesokan paginya, warga desa menemukan air kali Prawoto berubah merah seperti darah. Ikan-ikan mati mengapung di permukaan, dan seekor gagak besar berputar-putar di udara sambil berteriak nyaring. Di tepi sungai, hanya ditemukan lentera rusak dan jejak kaki menuju arah rumah Raras. Tapi jejak itu tidak kembali lagi. Tumbal dari rumah tua. Angin dini hari berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan anyir darah yang samar. Di tengah keheningan itu, rumah keluarga Widyastuti berdiri muram, bangunan kayu tua berlantai papan, dengan jendela besar yang selalu tertutup rapat. Dulu rumah ini ramai, penuh tawa dan doa, tapi kini hanya sunyi yang tinggal di dalamnya. Sejak kejadian di sungai malam itu, Raras tidak pernah benar-benar tidur. Tubuhnya ada di rumah, tapi jiwanya seakan tertinggal di tepi kali Prawoto. Ia duduk di ruang tengah, menatap kitab hitam yang terbuka di hadapannya. Di halaman baru, tinta merah mulai menulis sendiri, merangkai kalimat perlahan. Tumbal pertama diterima. Kifarah menagih darah kedua, darah yang menolak takdir. Raras menggenggam tangannya kuat-kuat, melihat luka di jarinya yang belum sembuh benar. Dalam cahaya redup, kulitnya tampak pucat, dan matanya menghitam. Seolah sesuatu di dalam dirinya sedang tumbuh, sesuatu yang bukan miliknya. Malam itu, ia mendengar langkah kaki dari loteng. Langkah berat, teratur, seperti seseorang berjalan dengan beban di punggung. Ia memegang lentera dan naik perlahan ke tangga kayu yang berderit. Suara itu berhenti sesaat ketika ia tiba di atas, lalu muncul kembali di ujung loteng. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya embusan angin dingin dan suara bambu beradu dari luar rumah. Tapi ketika ia mendekat ke arah sumber suara, ia melihat sebuah peti kayu tua, tertutup kain putih berdebu. Peti itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membuka penutupnya. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto tua keluarga Widyastuti. Beberapa wajah ia kenal, kakeknya, ibunya, ayahnya. Tapi ada satu foto yang membuat napasnya tercekat. Foto seorang perempuan muda, mirip dirinya, berdiri di depan rumah yang sama, tapi dengan latar berbeda. Di belakangnya ada pohon beringin besar yang kini sudah tak ada. Tulisan di bawah foto itu. Rarasih, 1924 penolak Kifarah. Raras merinding. Ia menyentuh foto itu, dan tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin menggigit. Lentera di tangannya bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan. Darah yang menolak, darah yang dikembalikan. Lalu sesuatu bergerak di pojok ruangan. Bayangan hitam, tinggi, berwajah kabur. Tubuhnya melengkung. Tangannya panjang seperti ranting kering. Ia melangkah pelan, lalu berhenti di depan Raras. Suara napasnya berat, dan dari celah wajahnya keluar bau amis menyengat. "Siapa kau?" tanya Raras gemetar. Bayangan itu membuka mulutnya, tapi bukan kata yang keluar, melainkan suara teriakan panjang, seperti 1000 jiwa menjerit serentak. Dinding loteng bergetar, foto-foto jatuh ke lantai, dan peti tua terbuka lebar. Dari dalamnya, keluar kabut merah pekat yang berputar-putar di sekitar tubuh Raras. Bayangan itu berbicara lagi. Kali ini jelas. "Aku adalah ia yang menolak. Aku darahmu yang lama." Raras terhuyung mundur. "Kau, Rarasih." Bayangan itu mengangguk perlahan. "Aku menolak Kifarah 100 tahun lalu. Karena itu, rohku dikurung di antara dunia dan dosa. Dan kini, karena kau membuka sungai, aku bisa keluar.
Tapi hanya satu yang boleh bebas, kau atau aku. Raras menatapnya dengan mata lebar. Apa maksudmu? Rarasi mendekat. Wajahnya perlahan menampakkan sosok perempuan cantik dengan rambut panjang dan mata hitam seperti milik Raras. Tapi kulitnya pucat kebiruan, dan di lehernya tampak bekas tali tergantung. Dulu aku memilih hidup. Aku melarikan diri, meninggalkan desa ini. Tapi Kifarah menagihku di kota, melalui semua keturunanku. Kini, darah kita menyatu. Salah satu harus menjadi tumbal, agar yang lain bisa hidup bebas. Suasana semakin mencekam. Lantai loteng mulai retak, dan dari celahnya keluar darah yang merembes pelan. Bau besi memenuhi udara. Lentera jatuh dan pecah, tapi tak menimbulkan api, hanya semburan kabut hitam. Aku tidak akan menyerah, kata Raras. Kalau aku harus jadi tumbal, biar aku yang menentukannya. Rarasih tertawa, tawa nyaring yang menggema ke seluruh rumah. Kau pikir Kifarah bisa ditawar? Tidak, anakku. Kau harus memilih, darahmu sendiri, atau darah orang yang kau cintai. Mendengar itu, jantung Raras berdegup cepat. Hanya satu nama muncul di kepalanya. Rian. Sahabat masa kecil yang kini menjadi satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Ia yang selalu datang tiap minggu, membawa makanan dan doa. Ia yang percaya Raras hanya butuh waktu untuk sembuh. Tidak, bisik Raras. Jangan dia. Rarasih tersenyum samar. Maka biarkan aku mengambil tubuhmu. Kau akan tenang, dan ia akan selamat. Tapi jika kau menolak, Kifarah akan mengambilnya malam ini. Raras menatap tajam ke arah bayangan itu. Aku tidak akan biarkan kau menyentuh siapapun. Kalau begitu, kata Rarasi perlahan sambil melangkah mundur ke dalam kabut. Tunggulah malam ketiga. Saat darah kedua ditumpahkan, rumah ini akan menjadi pintu bagi Kifarah sepenuhnya. Bayangan itu lenyap. Raras berlari turun, menyalakan semua lilin di rumah. Tapi seberapa banyak cahaya pun, kegelapan tetap terasa di sudut-sudut ruangan. Dari dinding, mulai muncul bercak merah seperti darah yang menetes. Di bawah lantai kayu, terdengar suara detak jantung besar, berdentum pelan tapi teratur. Pintu depan tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Raras, ini aku, Rian. Raras mematung. Tubuhnya gemetar hebat. Suara ibunya, suara Rarasih, dan suara lelaki dari sungai bergema di kepalanya, berlapis-lapis. Darah kedua harus diserahkan. Raras menatap pintu dengan air mata mengalir deras. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Ia mengambil kitab hitam, membukanya dengan cepat. Di halaman terakhir, tulisan baru muncul. Tumbal kedua telah datang mengetuk. Pintu kembali diketuk. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Raras, aku dengar ada sesuatu di dalam. Buka pintunya. Raras menatap pintu itu lama, lalu berbisik. Maafkan aku, Rian. Ia mengambil pisau kecil dari altar ibunya, menatap bilahnya yang berkilau dalam cahaya lilin. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, semua lilin di rumah padam sekaligus. Suara langkah kaki muncul dari belakangnya, bukan langkah manusia, tapi seperti kaki yang diseret. Udara menjadi sangat dingin. Dan dari jendela, tampak bayangan perempuan menggantung di pohon yang tak ada di sana sebelumnya. Malam itu, Raras menjerit panjang. Jeritan yang tak pernah terdengar lagi di desa Pucanganyar. Ketika pagi datang, rumah keluarga Widyastuti tertutup kabut pekat. Warga menemukannya sepi, dengan pintu terbuka lebar. Di ambang pintu, ada dua jejak kaki, satu kecil, satu besar, mengarah keluar menuju arah sungai. Dan di dinding ruang tengah, tertulis dengan darah. Tumbal kedua diterima. Rumah yang menyimpan jiwa. Kabut belum juga pergi dari desa Pucanganyar. Sudah 3 hari berlalu sejak Raras menghilang, namun udara di sekitar rumah keluarga Widyastuti tetap berat, seperti menahan napas. Warga tak berani mendekat. Mereka percaya rumah itu telah menjadi rumah Kifarah.
Tempat roh-roh berdosa berkumpul menunggu giliran untuk diadili oleh takdir. Namun Rian tak peduli. Ia datang pagi itu dengan langkah tergesa, membawa senter dan seikat bunga melati. Ia menolak percaya bahwa Raras mati. Baginya, semua yang orang desa katakan hanyalah tahayul. Ia sudah mengenal Raras sejak kecil, perempuan cerdas yang keras kepala, tapi berhati lembut. Kalau dia memang hilang di sini, gumamnya lirih sambil menatap rumah tua yang tertutup kabut, maka aku akan menemukannya. Pintu rumah itu tidak terkunci. Rian mendorongnya perlahan, dan suara engsel berderit panjang menggema seperti jeritan. Begitu ia melangkah masuk, udara berubah dingin. Bau anyir darah tercium samar, bercampur debu dan bunga kering. Ruang tamu masih sama seperti terakhir kali ia datang seminggu lalu. Lilin di atas meja terbakar separuh, kitab hitam terbuka di lantai, dan di dinding belakang tampak bekas tulisan merah yang kini mulai pudar. Tumbal kedua diterima. Rian menelan ludah. Ia mengarahkan senter ke sekeliling, memanggil pelan. Raras? Tak ada jawaban. Hanya angin yang berembus dari celah atap, membawa suara seperti bisikan halus. Tapi semakin lama, bisikan itu mulai membentuk kata. Rian, pulanglah, sebelum rumah ini mengingatmu juga. Rian terhenti. Ia menatap sekeliling, lalu menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan tinggalkan dia. Ia menuruni lorong menuju kamar Raras. Di sana, ranjang masih berantakan. Di atas meja rias, cermin retak menjadi 3 bagian, dan di sudut kaca ada noda merah berbentuk tangan. Ia mendekat, memperhatikan cermin itu, dan terkejut. Bayangannya di cermin tidak bergerak. Ia mundur 2 langkah, tapi bayangan itu tetap menatapnya, tersenyum perlahan. Rian, katanya dalam suara Raras. Jantung Rian berdetak kencang. Raras, di mana kau? Bayangan itu menatapnya lama. Aku di sini, tapi bukan di dunia yang sama. Jangan main-main, Ras. Aku datang untuk menolongmu. Bayangan itu menggeleng pelan. Kau tak bisa menolongku. Kau hanya bisa menggantikan aku. Tiba-tiba, cermin itu bergetar keras. Lalu retakannya melebar hingga seluruh permukaan pecah berhamburan. Salah satu pecahan kecil melukai pipi Rian. Ia menjerit pelan dan menatap darah di jarinya. Darah itu hitam, bukan merah. Ya Tuhan! Dari belakangnya, terdengar langkah kaki. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya suara pintu yang tertutup perlahan sendiri. Lalu ruangan menjadi gelap total. Ketika Rian menyalakan senter lagi, ia sadar dirinya tidak berada di kamar Raras lagi. Ia kini berdiri di ruang tengah rumah, tapi suasananya berbeda. Semuanya tampak lebih tua, seperti rumah yang kembali ke masa lampau. Dindingnya bersih, meja kayu masih baru, dan di luar jendela terdengar suara gamelan dari kejauhan. Di mana aku? Bisiknya. Dari sudut ruangan, muncul seorang perempuan tua berkerudung hitam, membawa dupa yang mengepul tebal. Wajahnya tertutup kain, tapi suaranya lembut. Kau sudah melangkah ke dalam ingatan rumah. Rumah ini tidak hanya menyimpan jiwa mereka yang mati, tapi juga waktu mereka. Rian menatap heran. Siapa kau? Aku penjaga Kifarah. Dulu aku hidup di bawah perintah Widyastuti, memelihara perjanjian darah. Kini aku tinggal di antara dunia. Di mana Raras? Perempuan itu menunduk. Raras telah membuka sungai. Ia menebus darah pertama dengan tubuhnya sendiri. Tapi Kifarah belum puas. Kau datang ke sini karena rumah ini memanggilmu. Kau darah yang terikat oleh kasih, dan Kifarah mencintai darah seperti itu. Aku tidak mengerti apa-apa. Rian berteriak. Aku hanya ingin menyelamatkan dia. Penjaga itu mendekat perlahan. Kalau kau sungguh ingin menyelamatkannya, maka kau harus tahu rahasia rumah ini. Dosa leluhur Widyastuti bukan hanya menumpahkan darah manusia. Mereka menukar nyawa anak-anak dengan kekuasaan. Ia menunjuk ke arah dinding yang sebelumnya bertuliskan, tumbal kedua diterima. Kini tulisan itu berubah menjadi ukiran samar,
membentuk siluet beringin besar dan anak kecil berdiri di bawahnya. Setiap keturunan perempuan dari keluarga Widyastuti dikutuk untuk melahirkan tumbal. Raras adalah yang terakhir. Tapi ia mencoba menolak, dan itu membuat roh leluhurnya Rarasih bangkit dari kubur. Rian menatap ukiran itu dengan ngeri. Jadi semua ini bukan salah Raras. Tidak, jawab perempuan itu lirih. Kifarah tidak peduli siapa yang bersalah. Ia hanya menuntut keseimbangan. Satu dosa lama harus dibayar oleh satu darah baru. Lalu bagaimana aku menghentikannya? Penjaga itu diam lama, lalu menatap matanya dalam-dalam. Kau tidak bisa menghentikannya, tapi kau bisa menukar tempatnya. Apa maksudmu? Jika kau mencintainya lebih dari hidupmu, biarkan rumah ini mengenal darahmu. Rumah ini hanya akan menyimpan satu jiwa lagi sebelum pintunya tertutup selamanya. Rian terdiam. Ia menatap kitab hitam di meja yang kini tampak utuh dan baru. Halamannya berkilau merah seperti bara. Kalau aku melakukannya, dia akan bebas. Ya, tapi jiwamu akan menjadi bagian dari rumah ini. Kau akan menjaga Kifarah agar tak lagi menuntut darah. Rian memejamkan mata. Dalam pikirannya terbayang wajah Raras, senyum lembutnya, suaranya saat tertawa di bawah hujan, dan tatapan matanya waktu mereka berpisah di depan rumah seminggu lalu. Semua itu terasa hangat, tapi juga jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar. Ia membuka mata, menatap penjaga itu. Tunjukkan caranya. Perempuan itu mengangguk, lalu berjalan menuju altar di sudut ruangan. Di atasnya ada mangkuk batu berisi air sungai yang menghitam. Letakkan tanganmu di air ini. Ucapkan namanya 3 kali, dan biarkan darahmu menyatu. Rian menggigit bibir, lalu menoreh jarinya dengan pecahan kaca. Ia meneteskan darah ke mangkuk itu. Begitu darah menyentuh air, muncul suara dari bawah rumah. Suara seperti napas panjang yang dilepaskan dari kedalaman bumi. Ia menunduk, menatap air yang berputar. Raras, Raras, Raras. Sekejap kemudian, air di mangkuk memercik kuat dan seluruh ruangan bergetar. Dari dinding, muncul cahaya merah menyala yang melingkupi tubuh Rian. Penjaga itu menunduk, berdoa dalam bahasa kuno yang tak ia mengerti. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Rian membuka mata, ia berdiri di halaman rumah. Fajar baru saja muncul. Kabut perlahan menghilang. Di tangga rumah, berdiri Raras hidup, dengan mata yang bening seperti dulu. Rian? Suaranya bergetar. Kau di sini. Rian tersenyum lemah. Sudah selesai, Raras. Kau bebas. Tapi saat Raras berlari menghampirinya, tubuh Rian mulai memudar seperti kabut pagi. Ia mencoba meraih tangannya, tapi jarinya tembus udara. Jangan sedih, katanya pelan. Kifarah tidak akan menagih lagi. Tidak, Raras menangis. Kau tidak boleh pergi. Setiap dosa butuh penjaga, bisiknya sambil tersenyum. Sekarang, biar aku yang menjaganya. Tubuh Rian sepenuhnya lenyap, meninggalkan hanya setetes darah di tanah. Darah yang kemudian terserap oleh akar beringin kecil yang tumbuh di belakang rumah. Sejak hari itu, rumah keluarga Widyastuti tak lagi berhantu. Warga mulai berani lewat di depannya, dan kabut di sekitar sungai perlahan hilang. Tapi setiap malam, dari jendela kamar Raras, kadang terdengar suara langkah kaki di lorong dan bisikan lembut memanggil namanya. Dan setiap kali ia menatap cermin, ia selalu melihat Rian berdiri di belakangnya, tersenyum tenang. Di halaman depan rumah, ukiran di batu altar kini berubah. Tumbal ketiga diterima. Kifarah tertidur. Bangkitnya pohon beringin berdarah. Sudah lewat 40 hari sejak Rian lenyap di rumah keluarga Widyastuti. Desa Pucanganyar tampak tentram untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dihantui kabut dan bisikan aneh. Sungai Prawoto kembali jernih. Ikan-ikan muncul lagi, dan anak-anak mulai bermain di tepiannya tanpa rasa takut. Namun bagi Raras, kedamaian itu hanyalah topeng yang menipu. Ia tahu Kifarah tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan samar dari arah belakang rumah,
Suara yang sama seperti waktu ia memanggil arwah di tepi sungai. Dan di halaman belakang, tempat Rian lenyap, tumbuh pohon beringin kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Akar-akar pohon itu menjalar cepat, menusuk tanah hingga ke fondasi rumah. Setiap pagi, daunnya basah seperti disiram embun, tapi warnanya bukan hijau, melainkan merah tua, seperti darah yang baru mengering. Rara sering berdiri di hadapan pohon itu, menatap batangnya yang semakin besar dari hari ke hari. Ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya, denyut halus, seperti detak jantung yang hidup. Kadang, saat angin berhenti, dari sela dedaunan terdengar suara yang ia kenal. Raras. Pertama kali ia mendengar suara itu, lututnya gemetar. Itu suara Rian. Ia menatap ke atas batang pohon, tapi tak ada siapapun. Hanya daun-daun bergoyang perlahan, seolah menjawab panggilannya. Rian, panggilnya pelan. Kalau itu kau, beri aku tanda. Daun-daun berhenti bergerak. Lalu, satu tetes cairan merah menetes dari ranting, jatuh di punggung tangannya. Raras tertegun. Cairan itu kental dan hangat, bukan getah, tapi darah. Ia mundur selangkah, menatap pohon itu dengan ngeri. Tapi di saat yang sama, rasa rindu membuncah dalam dadanya. Apakah kau masih hidup di sana? Bisiknya. Pohon itu tidak menjawab, tapi angin yang berembus membawa aroma melati, bunga favorit Rian. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Raras mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di bawah pohon beringin raksasa dengan akar-akar yang menggeliat seperti ular. Dari batangnya, tangan-tangan manusia muncul, menggeliat dan memanggil namanya. Di antara tangan-tangan itu, ada satu wajah yang ia kenal. Rian, dengan mata hitam pekat dan bibir berdarah. Aku masih di sini. Raras, kau yang menanamku. Kau yang harus menumbuhkanku. Setiap kali ia terbangun, napasnya tersengal dan tubuhnya penuh keringat. Tapi yang lebih mengerikan, setiap kali mimpi itu berakhir, pohon beringin di halaman tumbuh semakin besar. Dalam seminggu, pohon itu sudah menjulang setinggi atap rumah. Warga desa mulai memperhatikan keanehan itu. Mereka berbisik-bisik di pasar, menyebut pohon itu sebagai beringin berdarah. Ada yang bilang malam-malam terdengar suara menangis dari arah rumah Widyastuti. Ada juga yang mengaku melihat bayangan laki-laki berdiri di bawah pohon, menatap ke arah desa. Raras telah memanggil arwah baru, kata seorang tetua desa pada rapat malam. Sungai sudah bersih, tapi tanahnya kini menagih balas. Namun tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Semua tahu, siapapun yang masuk ke pekarangan keluarga Widyastuti setelah senja, tidak akan pulang dengan selamat. Malam ke-7 bulan itu, Raras tidak tahan lagi. Ia bermimpi tentang Rian lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat Rian berdiri di bawah pohon, mengenakan baju yang sama seperti malam ia lenyap. Di wajahnya ada senyum lembut, tapi matanya penuh duka. Raras, katanya pelan, kau telah menukar hidupmu dengan hidupku. Tapi Kifarah tidak menerima cinta sebagai pembayaran. Ia hanya mengenal darah. Dan pohon ini adalah perwujudan dosaku, dan dosamu. Raras mendekatinya dalam mimpi. Kalau begitu, biarkan aku menebus semuanya. Aku tidak ingin hidup di atas pengorbananmu. Rian menatap langit yang gelap, lalu memandangnya kembali. Jangan datang ke pohon itu saat bulan purnama. Karena saat itu, akar-akar Kifarah akan bangun dan mencari darah keempat. Darah keempat. Rian tidak menjawab. Ia hanya mundur ke dalam bayangan pohon dan menghilang. Pagi berikutnya, Raras terbangun dengan tubuh menggigil. Ia berlari ke jendela dan menatap halaman belakang. Pohon beringin itu kini benar-benar raksasa. Batangnya sebesar sumur, dan akarnya merayap ke seluruh halaman. Tapi yang paling mengejutkan, di batangnya muncul ukiran wajah manusia, menyerupai wajah Rian. Raras jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak akan biarkan kau menjadi pohon kutukan. Ia mengambil cangkul dan mulai menggali di sekitar akar. Namun tanah itu keras seperti batu, dan setiap kali cangkulnya menghantam,
terdengar suara seperti erangan. Ia berhenti, menatap tanah dengan ngeri. Dari retakan tanah, muncul tangan pucat, penuh tanah dan darah, berusaha meraih kakinya. Raras menjerit, mundur terbirit-birit. Tangan itu lalu menarik akar pohon, dan dari dalam tanah, suara bergema rendah, berat, seperti dari perut bumi. Darah ketiga tidak cukup. Pohon itu bergetar hebat. Dari cabang-cabangnya menetes darah segar, mengalir ke akar dan membentuk genangan merah di tanah. Raras berlari ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela. Tapi suara pohon itu terus terdengar, seperti langkah kaki raksasa yang berdenyut di bawah tanah. Ketika malam tiba, Raras duduk di ruang tengah sambil menatap kitab hitam di tangannya. Ia membuka halaman terakhir, halaman yang dulu kosong. Kini, tulisan baru muncul. Kifarah telah tertidur. Tapi akar tak bisa tidur. Raras menatap tulisan itu lama. Jadi Kifarah belum berakhir, gumamnya. Rian hanya menunda kebangkitannya. Ia menutup kitab itu dan menatap ke arah jendela. Bulan purnama mulai naik di langit. Cahayanya menembus dedaunan pohon beringin yang menjulang. Dalam cahaya itu, ia melihat sesuatu bergerak di antara cabang-cabang, wajah-wajah samar, menangis dan berdoa. Lalu, suara Rian terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Raras, larilah dari rumah ini. Pohon itu sudah hidup. Ia akan mencari darah keturunan terakhir. Raras menatap ke langit. Air matanya menetes. Kalau aku lari, maka kutukan ini akan turun ke generasi berikutnya. Tidak, Rian. Aku harus akhiri di sini. Ia mengambil pisau peninggalan ibunya. Pisau yang sama yang dulu digunakan untuk upacara di sungai. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia berjalan ke halaman belakang. Udara terasa berat, dan suara gamelan bergema dari kejauhan lagi. Ritme lambat, mengiringi langkahnya seperti prosesi kematian. Pohon beringin itu tampak berdenyut pelan, dan dari sela-sela batangnya keluar uap merah yang membentuk bayangan perempuan. Rarasih, leluhur yang dahulu menolak Kifarah. Takdir selalu kembali, kata Rarasih. Kau bisa membunuh dirimu, tapi Kifarah akan menanammu. Raras menatapnya tajam. Kalau begitu, biarkan aku tumbuh menggantikan akar-akar ini. Aku akan jadi penutupnya. Rarasih tertawa lirih. Kau manusia keras kepala, seperti darahku dulu. Raras menancapkan pisau itu ke batang pohon. Suara gemuruh besar mengguncang tanah, dan dari batang pohon itu mengalir darah deras, membasahi tanah sekitarnya. Raras memeluk batang itu erat-erat, sementara cahaya merah menyelimuti seluruh halaman. Kifarah, bisiknya dengan suara bergetar. Aku menyerahkan seluruh darahku untuk mengakhiri ini. Tiba-tiba, semua menjadi hening. Ketika fajar datang, pohon beringin itu hilang. Yang tersisa hanyalah tanah lembab dengan bekas lingkar akar besar. Di tengahnya, tumbuh bunga melati putih tunggal yang harum luar biasa. Namun di bawah tanah, sesuatu masih berdenyut pelan, sebuah detak jantung, menunggu waktu. Sejak hari itu, Raras tak pernah terlihat lagi. Warga desa hanya menemukan kitab hitam di altar rumahnya, tertutup rapat dengan tulisan baru di sampulnya. Kifarah diam, tapi akar tetap hidup. Dan setiap kali bulan purnama datang, dari tanah tempat pohon itu dulu berdiri, muncul aroma melati yang bercampur darah. Tanah yang tidak mau diam. 30 tahun telah berlalu sejak hilangnya Raras dan lenyapnya pohon beringin berdarah dari halaman rumah keluarga Widyastuti. Desa Pucanganyar kini tampak damai. Jalan-jalan sudah beraspal, rumah-rumah tumbuh modern, dan suara adzan menggema jernih setiap sore. Tapi di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tetap sama. Tanah di mana rumah tua Widyastuti dulu berdiri, masih dibiarkan kosong. Tak ada seorang pun berani membangun di atasnya. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai tanah yang tidak mau diam. Beberapa kali ada orang luar desa yang mencoba membeli lahan itu. Setiap kali mereka menancapkan tiang pondasi, pekerja akan mengalami kecelakaan aneh. Mata paku meledak, semen berubah seperti darah, atau alat berat mogok tiba-tiba. Hingga akhirnya, tanah itu ditinggalkan begitu saja,
ditumbuhi semak dan bunga melati liar. Namun takdir selalu menemukan jalan. Pada tahun ke-31 sejak lenyapnya Raras, datanglah seorang perempuan muda bernama Nadia Pradipta, arsitek muda dari Surabaya. Ia baru saja menikah dengan Arman Wijaya, pengusaha properti yang ingin membuka kompleks perumahan di wilayah selatan Jawa Timur. Arman membeli beberapa bidang tanah termasuk lahan kosong bekas rumah Widya Stuti. Tempatnya strategis, kata Arman dengan nada yakin. Dekat sungai, tanahnya subur. Kita bisa bangun rumah contoh di sana. Biar cepat laku. Nadia menatap peta di tangannya. Tapi ada catatan di bawah. Tanah bekas rumah lama tidak direkomendasikan untuk penggalian dalam. Kenapa? Arman tertawa kecil. Cerita warga. Katanya tanah itu angker. Tapi kau tahu sendiri, sayang, semua desa di Jawa punya legenda semacam itu. Namun sejak pertama kali menginjak tanah itu, Nadia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin di sana terasa lebih dingin dari tempat lain. Di tengah lahan, di antara rerumputan, tumbuh melati putih tunggal, mekar sempurna, harum menusuk, seolah menantang siapapun yang berani mencabutnya. Jangan sentuh bunga itu. Suara seorang nenek tua terdengar dari jalan. Nadia menoleh. Seorang perempuan renta dengan tongkat berdiri di pagar, menatap tajam. Itu penanda. Kalau kau cabut, tanah akan membuka mulutnya lagi. Nadia menelan ludah. Maksudnya, 30 tahun lalu, seorang perempuan mencoba menutup luka tanah ini dengan darahnya sendiri. Tapi darah tidak bisa menghapus kifarah, hanya menundanya. Sebelum Nadia sempat bertanya, nenek itu sudah berjalan pergi, meninggalkan aroma melati yang samar. Pekerjaan pembangunan dimulai seminggu kemudian. Alat berat didatangkan, dan tim survei menggali tanah untuk menyiapkan pondasi. Awalnya semuanya berjalan lancar, hingga pada hari ketiga, salah satu pekerja bernama Rudi menemukan sesuatu di kedalaman 3 meter. Potongan pisau berkarat, dengan ukiran nama di gagangnya, Raras Widya Stuti. Begitu benda itu diangkat, udara di sekitar lokasi berubah. Angin berhenti bertiup. Burung-burung di pepohonan mendadak diam. Lalu, tanpa angin sama sekali, melati liar di sekeliling tanah itu mekar bersamaan. Bos, kata Rudi gemetar, saya rasa kita gali kuburan. Arman menggeleng. Kuburan atau bukan, ini proyek besar. Teruskan saja. Nadia tidak bicara, tapi matanya terpaku pada pisau itu. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar, seperti gema samar dari masa lalu yang tak ia pahami. Malam itu, ia membawa pisau itu pulang diam-diam dan meletakkannya di meja kerjanya. Saat ia menyentuh gagangnya, kilatan bayangan menembus pikirannya. Sekilas, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, berdiri di bawah pohon beringin raksasa, memegang pisau yang sama. Di belakang perempuan itu, tanah terbuka, menelan akar dan darah. Nadia terbangun dengan keringat dingin. Pisau itu kini bergetar pelan, mengeluarkan suara mendesis seperti bisikan. Tanah, belum selesai. Sejak malam itu, Nadia sering mengalami mimpi yang sama. Ia berjalan di antara melati yang tumbuh di atas tanah basah. Di kejauhan, suara gamelan terdengar, dan dari balik kabut muncul sosok Raras. Wajahnya pucat, matanya redup, tapi bibirnya tersenyum lembut. Kifarah tidak pernah mati, kata Raras dalam mimpinya. Ia hanya menunggu darah baru. Kenapa aku? Tanya Nadia. Karena kau darahku. Nadia tertegun. Apa maksudmu darahmu? Aku tidak kenal kau. Raras mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. Darah tidak perlu mengenal. Ia hanya mengalir. Dan kini, Kifarah memanggilmu karena tanah ini tak bisa tidur tanpa korban terakhir. Setiap kali Nadia terbangun, ia mendapati tanah di bawah rumahnya lembab, seperti habis diguyur hujan, meski langit cerah. Di kamar, aroma melati semakin kuat. Sementara itu, Arman semakin berambisi menyelesaikan proyeknya. Ia memerintahkan para pekerja untuk bekerja siang malam. Namun keanehan mulai muncul. Satu persatu, pekerja jatuh sakit.
Ada yang pingsan tanpa sebab. Ada yang mengigau menyebut nama, Raras. Ada pula yang mengaku melihat wanita bergaun putih berjalan di antara alat berat pada malam hari. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat penggalian fondasi tahap akhir, tanah di tengah lokasi mendadak ambruk. 3 pekerja terseret masuk ke dalam lubang besar. Dari dalam lubang itu keluar uap merah yang berputar, membentuk pusaran cahaya. Suara seperti gamelan terdengar lagi, disertai bisikan serempak dari dalam tanah. Ki Farah dibayar dengan darah. Arman panik, memerintahkan semua orang mundur. Tapi sebelum sempat menutup lokasi, Nadia berlari ke arah lubang, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tepi lubang, ia melihat tulang-tulang berserakan, tapi tulang itu bukan milik manusia dewasa. Ukurannya kecil, seperti tulang anak-anak. Tiba-tiba, Raras muncul di hadapannya, samar, di antara asap merah. Tanah ini menagih yang belum lahir. Ki Farah selalu menurunkan beban pada darah berikutnya. Nadia menatapnya dengan air mata mengalir. Aku hamil. Raras menunduk. Suaranya lembut tapi getir. Maka kau tahu siapa yang akan dipanggil berikutnya. Keesokan paginya, proyek dihentikan. Polisi datang, tapi lubang yang semalam terbuka kini tertutup sempurna. Seperti tak pernah ada. Semua alat berat mogok bersamaan. Warga desa datang berkerumun, menatap dari kejauhan. Di tengah lokasi, tumbuh pohon kecil, dengan daun merah tua dan bunga melati putih di ujungnya. Nadia berdiri memandangnya lama. Tangannya menggenggam perutnya sendiri. Ia tahu, kutukan itu telah berpindah. Ia tak bisa melarikan diri. Malam itu, di rumahnya, ia membuka kembali pisau Raras. Di gagangnya, ukiran berubah. Kini bertuliskan namanya sendiri, Nadia Pradipta. Ia menatap cermin, dan di pantulan kaca, bukan dirinya yang terlihat, melainkan Raras, berdiri di belakangnya dengan senyum tenang. Waktu hampir tiba, kata Raras. Tanah hanya menunggu bulan penuh. Sejak malam itu, desa Pucanganyar mulai berubah. Sungai yang dulu jernih kini memerah setiap malam bulan purnama. Burung-burung enggan bersarang, dan suara gamelan sering terdengar dari arah lahan kosong. Orang-orang mulai berkata, tanah yang tidak mau diam sudah bangun lagi. Dan di rumah Nadia, melati tumbuh di setiap sudut. Bau harumnya menusuk, seperti darah yang menunggu untuk menetes. Ki Farah terakhir, darah yang menutup tanah. Bulan purnama muncul di langit Pucanganyar, bundar dan merah seperti mata yang menyala di kegelapan. Cahaya keperakannya menimpa lahan kosong bekas rumah keluarga Widyastuti. Tanah yang dulu disebut angker, kini sunyi tapi tidak pernah tenang. Malam itu, Nadia Pradipta berdiri di tepi tanah, ditemani suara angin dan bisikan melati yang mekar liar. Ia mengenakan kain putih sederhana, rambutnya dibiarkan terurai. Di tangannya, ia menggenggam pisau warisan Raras yang kini berukir 2 nama, Raras Widyastuti dan Nadia Pradipta, seolah mengikat 2 generasi dalam satu takdir yang sama. Perutnya sudah membesar 7 bulan. Bayi yang ia kandung menjadi sumber rasa takut sekaligus harapan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, anak itu adalah darah yang ditagih Ki Farah. Sejak proyek pembangunan dihentikan, kehidupan Nadia berubah menjadi lingkaran teror. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan dari dalam tanah. Di kamar, bayangan perempuan bergaun putih selalu berdiri di ujung ranjang. Kadang suaranya lembut, kadang teriakan penuh amarah. Darah belum dibayar. Tanah belum tidur. Yang terakhir harus lahir di bawah cahaya bulan. Arman, suaminya, menolak mempercayai semua itu. Ia menganggap Nadia terlalu stres. Terlalu banyak membaca kisah lama dari warga desa. Tapi tubuh Arman perlahan melemah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kadang ia berjalan di malam hari tanpa sadar. Berdiri di halaman sambil menatap tanah, berbisik pelan. Raras, aku sudah bawa dia pulang. Nadia sering menemukan tanah menempel di kakinya setiap pagi, seolah ia, atau mungkin sesuatu lewat dirinya, telah berjalan tanpa ingatan di tengah malam. Suatu malam, Nadia bermimpi berada di tempat yang tidak asing.
Ia berdiri di tepi sungai Prawoto, tapi airnya bukan lagi jernih, melainkan merah tua. Di seberang sungai, Raras berdiri dengan wajah yang teduh namun penuh kesedihan. "Kau sudah tahu semuanya, bukan?" tanya Raras. Nadia mengangguk pelan. "Aku cucumu." Raras tersenyum getir. Kifarah tidak mengenal generasi. Ia hanya mengenal darah pertama dan darah terakhir. "Aku yang membangunkannya. Tapi hanya darahmu yang bisa menutupnya." "Lalu bayi ini?" Nadia menatap perutnya. "Dia penerus darahku. Jika ia lahir di atas tanah yang masih terbuka, ia akan menjadi pintu baru. Tapi jika kau mengorbankan darahmu sendiri sebelum ia lahir," Raras menunduk, "maka Kifarah akan terkunci selamanya." Nadia menangis. "Berarti aku harus mati." Raras menatapnya dalam. "Tidak semua kematian adalah akhir. Beberapa kematian adalah pagar agar yang lain bisa hidup." Mimpi itu pecah bersama suara gamelan yang semakin keras. Nadia terbangun dengan air mata di pipi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Hari berganti malam, dan malam itu adalah malam purnama terakhir sebelum waktu kelahiran. Angin membawa aroma melati begitu kuat hingga membuat pusing. Di langit, awan bergerak cepat seperti pusaran darah. Nadia berdiri di tengah tanah kosong, di atas bekas lubang fondasi yang dulu menelan para pekerja. Ia menancapkan pisau Raras ke tanah dan berlutut. "Tanah, aku tahu kau lapar. Tapi kali ini, cukup aku yang kau makan." Tanah bergetar pelan. Dari bawah permukaannya, muncul akar-akar merah seperti urat nadi. Mereka merayap ke arah Nadia, menyentuh ujung jarinya, kemudian melingkar di perutnya dengan lembut. Suara gamelan berubah lambat, bukan lagi nada ancaman, melainkan seperti tembang duka. Di antara kabut melati, sosok Raras muncul, berlutut di hadapan Nadia. "Aku menunggumu terlalu lama, cucuku," bisik Raras. "Darahku sudah terlalu berat untuk dunia ini." "Aku akan menyelesaikannya, Eyang," jawab Nadia pelan. "Kifarah harus berhenti di sini." Ia mengangkat pisau dan menorehkan luka di telapak tangannya. Darah mengalir menetes ke tanah. Setiap tetes yang jatuh, tanah memerah, berdenyut, dan akar-akar bergetar keras seperti sedang menarik napas. Langit tiba-tiba menyala merah. Petir tanpa suara membelah awan. Dari dalam tanah, muncul bayangan besar berbentuk wajah wanita. Bukan manusia, bukan roh, tapi sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Wajah itu adalah perwujudan Kifarah. Darah pertama, darah terakhir. Suara itu bergema. Kalian akhirnya bertemu di satu tubuh. Akar-akar menancap ke tubuh Nadia, tapi ia tidak menjerit. Ia menatap wajah Raras dan tersenyum. "Kalau ini harga untuk menutup luka leluhur, aku rela." Raras mengulurkan tangan, menyentuh pipinya. "Maafkan aku, cucuku. Aku yang membuka neraka ini. Dan aku yang menutupnya," jawab Nadia. Cahaya merah dari tanah membuncah seperti letupan magma. Pohon melati yang tumbuh di tepi lahan mekar serentak, lalu hancur menjadi debu. Dari dalam tanah, terdengar suara jeritan, tangisan, dan nyanyian bersamaan. Semua roh yang pernah terikat Kifarah terlepas. Tubuh Nadia mulai tenggelam pelan ke dalam tanah, bersama pisau Raras. Tapi sebelum seluruh tubuhnya lenyap, ia menatap langit dan berbisik, "Lindungi anakku." Tanah menutup rapat. Di langit, bulan purnama perlahan berubah menjadi putih bersih. Angin berhenti. Suara gamelan lenyap. Aroma melati hilang. Hening. 3 hari kemudian, warga desa menemukan bayi perempuan tergeletak di tengah lahan kosong itu, dibungkus kain putih dengan bunga melati di dadanya. Tak ada tanda-tanda darah. Tak ada jejak kekerasan. Di sampingnya, hanya ada satu benda. Pisau kecil berkarat, dengan gagang kosong. Nama-nama yang dulu terukir sudah lenyap. Bayi itu kemudian diadopsi oleh Buarti, janda tua yang tinggal di pinggir desa. Ia menamai bayi itu Raradita, gabungan dari Raras dan Nadia, meski ia tak tahu kenapa nama itu muncul di kepalanya. Sejak bayi itu datang, keanehan di Pucanganyar berhenti.
Sungai kembali jernih. Bunga melati tidak lagi tumbuh liar. Tanah bekas rumah Widyastuti akhirnya bisa ditanami pohon. Dan pada malam-malam purnama, hanya terdengar suara jangkrik biasa. Tidak ada lagi gamelan. Namun setiap kali Buarti menidurkan Raradita, bayi itu tersenyum dalam tidur. Di udara, samar-samar tercium aroma melati putih. Bertahun-tahun kemudian, ketika Raradita berusia 17 tahun, ia berjalan di tepi sungai Prawoto, tempat di mana semua kisah ini bermula. Ia melihat air mengalir tenang dan menunduk. Di pantulan air, ia melihat dua sosok berdiri di belakangnya. Raras dan Nadia, tersenyum lembut, seolah bangga atas ketenangan yang akhirnya tercapai. Aku bermimpi tentang kalian semalam, kata Raradita perlahan. Kalian bilang, Kifarah sudah selesai. Bayangan mereka memudar, hanya menyisakan bisikan. Kifarah tidak pernah benar-benar mati, tapi kali ini ia tertidur untuk waktu yang lama. Raradita tersenyum. Ia memetik sehelai melati yang tumbuh di pinggir sungai dan melemparkannya ke arus. Tidurlah, darah lama, katanya. Sekarang giliran kami hidup tanpa kutukan. Air mengalir membawa melati itu jauh, dan matahari pagi naik perlahan, menutup kisah kelam yang telah diwariskan turun-temurun.